Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Hardy Dian Anto, channel gado-gado di mana kita akan bahas semuanya di sini. Ya, welcome back semuanya teman-teman. Aduh, mohon maaf banget karena apa ya, bisa dibilang tidak pernah upload. Karena banyak alasannya. Yang pertama karena waktunya nggak ada, karena misalkan gua pulang dari tempat dubbing, kadang-kadang di rumah juga Kiva lagi bangun, jadi mau bikin konten juga kadang-kadang suka nggak bisa gitu. Dan juga sekarang ada peraturan yang menurut gua agak menghambat lah begitu. Dan sekarang gue mau menyempatkan waktu dimanapun gue berada untuk ya bikin konten lah. Yang penting kita masih bisa berkomunikasi gitu. Dan untuk video gue kali ini setelah sekian lama tidak upload, kita akan ngebahas figur lagi. Karena sebenarnya gue pengen banget banyak bahas figur, karena ada beberapa figur yang datang juga. Dan kali ini gue mau nge-reviewnya di salah satu studio yang ada di Bilangan Fatmawati, dan ini ada di atap noh. Lihat di atap. Kita bakal coba ngebahas dengan pencahayaan langsung dari matahari. Hobah, mari. Yang bakal kita bahas kali ini adalah figur SHF Kamen Rider Zero One Realizing Hopper, yang menurut gue sebenarnya ini gue belinya juga mau enggak, karena sebenarnya perbedaannya sama SHF Zero One yang pertama itu hanya sedikit sekali, minor sekali. Tapi kita bakal lihat bareng-bareng apa sih yang membedakan ini daripada Zero One yang pertama. Kalau misalnya kalian belum nonton Zero One, jadi Zero One Realizing Hopper ini entah gue sebutannya apa, entah ini final formnya atau gimana, gue nggak paham. Karena dia ini munculnya hanya di episode terakhir dari seriesnya, setahu gue sih gitu ya, kalau gue nggak salah inget ya. Waktu dia lawan Horobi, yang Horobinya udah jadi nyatu sama Arc gitu deh, nyatu sama itu, dan dia dapat kekuatan baru yaitu Realizing Hopper ini. Dan kita bakal ngebahas apa aja yang didapatkan dari si Kamen Rider ini. Dan dari pertama kita lihat dari boxnya dulu deh. Dari boxnya jelas berbeda sama SHF yang pertama. Dia depannya ini nggak ada mikanya, dia nggak ada bening-beningnya, langsung gambarnya si SHF Zero One sendiri. Ini mukanya kayak begini. Terus Kamen Rider Zero One Hidden Intelligence, ini perusahaannya, bla 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 bla. Sebelah sini ada seperti ini tulisannya. Di belakangnya ada beberapa pose yang bisa dilakukan oleh si Zero One Realizing Hopper ini, dan dia dapat stand. Bedanya ini dapat stand ini. Terus ada beberapa pose yang bisa dilaksanakan. Terus ada tulisan Jepangnya, nggak paham, bla 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 bla. Yang ini samping apa nih? Samping kanannya ada ini, atasnya ada tulisan Kamen Rider Zero One Realizing Hopper. Di bawahnya ada posenya juga, ada nomor telepon. Entahlah. Baiklah, ayo kita lanjut ke isinya. Ini dia isinya, ada figur dan jelas ada manual book ya, dan manual bukan book juga sih, cuman kertas gitu doang, nggak bentuk buku. Di manualnya ini cuman ada sedikit keterangan, ada dapet bagian tangan, ada tangan 1, 2, 3, 4, 8 dan 9 tangan, berarti ada 9 tangan. Terus juga ada ngasih tahu kalau misalkan beltnya bisa dilepas, ininya progress key-nya bisa dilepas. Terus juga ada pose yang menandakan pakai stand. Itu aja sih, nggak ada hal yang lain. Maaf, anginnya cukup kencang di sini. Dan ini adalah part-part yang bakal kita dapatkan dari Realizing Hopper ini. Ada tangan mengepal, ada tangan buat pegang pedang, yang pedangnya nggak include.
Terus ini ada tangan nunjuk, dan ada stand yang membedakan. Nah, stand ini juga cukup oke juga sih. Standnya ini kayak apa ya? Fokus loh, twing. Standnya bagus, kayak ini ada gambar dari progress key-nya yang belalang tempurnya itu, belalang tempur, ada belalangnya kayak gitu. Dan ini ada kayak bling-blingnya gitu tuh, bling 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 bling. Oke, dan di sini ada lubang-lubang yang bisa nanti buat dipasang sama stand egg yang tentu saja terjual terpisah. Dan sekarang kita lanjut ke tokoh utamanya, yaitu si Kamen Rider Zero One Realizing Hopper. Jadi kalau misalkan dilihat di sini, sebenarnya ini tuh sama yang keluaran pertama sama aja, tapi bedanya cuman ada di beberapa bagian, yaitu nih di sini di bagian-bagian kayak armornya segala macam. Ini kayaknya sih gue lihat, kalau dilihat dari deket, dia tuh kayak bentuknya tuh yang clear, bentuknya clear part. Terus dia dikasih cat deh sama si Bandit, sama si Bandai, terus kayak supaya ada efek glowingnya gitu, dia dikasih bleber gitu nih, kayak di pahanya dikasih bleber dikit, terus ini di sini dikasih bleber. Nah, makanya mungkin si Bandai terinspirasi karena kan mau ada keluar juga tuh yang Saber, terus Zero One, terus ada Horobi juga yang mau keluar versi apa ya, clear part gitu deh, pokoknya versi yang beningnya itu mungkin kayaknya terinspirasi dari si Realizing Hopper ini. Karena di Realizing Hopper ini kalau misalkan lu lihat ya, di sini lebih detailnya lagi tuh, lihat nggak, ini tuh kayak bening, nggak sesuatu part yang padat, jadi kayak cuman hal bening dan di cat gitu. Nah, cuman yang jadi kekhawatiran gua kalau misalkan posisinya kayak begitu, gue sih khawatir takut takut ininya tuh luntur, catnya tuh luntur atau ya berubah warna lah. Tapi ya kayaknya sih itu bakal terjadi gitu, cepat atau lambat. Dan di belakangnya juga kalian bisa lihat, ini sama persis. Kalau misalkan kalian belum lihat reviewan gue juga pernah review Zero One di video awal-awal gue nge-YouTube. Kalian bisa langsung klik aja tombol yang ada, ntar gue share di atas. Dan di sini juga lihat tuh, semuanya tuh clear part. Di sini tuh kayak clear part gitu, tapi di cat gitu. Untuk keseluruhan sih oke banget Zero One ini, dengan proporsinya yang udah mantap, terus artikulasinya juga nanti gue jelasin juga, dan semuanya oke. Di sini juga bening, lihat di tanduknya juga bening, ya kan? Ini bener-bener apa ya, bagian bening gitu, clear part, mantap lah. Terus seperti yang tadi di manualnya, di sini bisa dilepas kayak gini, progress key-nya mantap, bening, warna biru dengan ada lambang si corangnya. Fokus dong, bisa kasih fokus, set. Nah gitu ya, daripada hilang karena ini lagi di atap, kita langsung masukin aja, set. Dan jadi di beltnya langsung ada gambar belalangnya, mantap. Terus kita lanjutkan ke artikulasi. Kalau artikulasi ini nggak jauh beda sama SAF yang sebelumnya Zero One dan SAF yang lain. Dia kalau misalkan tangan bisa sejauh ini merentang, maju kaki segini, bisa maju segini merentangnya, set. Ke belakangnya bisa segini, tentu ini aja kanan kiri bisa. Ini bisa nenggaknya segini, nunduk segini, nengok kanan, nengok kiri, bisa semuanya, mantap. Goyang-goyang juga tidak ada masalah. Terus ini juga bisa muter seperti ini bisa muter begini, dan ini beltnya terpisah ya, nggak nempel ke bagian badan apapun, beltnya terpisah, bisa digoyang-goyang. Dia nenggak juga bisa segini, mundur bisa segini, dan untuk tangan nekuk bisa segini, ada double joint di sini, ada bisa nekuk 1 terus 2, 1 terus 2, seperti itu, bisa nekuk dengan sangat sempurna. Dan kakinya juga bisa nekuk seperti ini, bisa balik lagi, terus bisa melebar sejauh ini. Dan hati-hati aja kalau misalkan melebarkan si kaki ini, karena di sini bentuknya kayak begini. Kalau misalkan lu terlalu paksain kayak begini sering-sering, takutnya catnya akan terkelupas lagi, dan itu sangat disayangkan. Terus kaki bisa bergerak kanan kiri seperti ini, nggak ada masalah, naik turun nggak ada masalah, dan di ujungnya bisa begini. Dan ini bener-bener partnya itu bener-bener part clear gitu loh. Nih di kakinya juga lihat deh, bener-bener bening, cuman di cat gitu doang. Cuman hati-hati aja, takut catnya kegores atau luntur, itu yang dikhawatirkan sih. Jadi keseluruhan menurut gue figur ini oke.
dibandingkan dengan yang pertama. Tapi kalau misalkan kalian nggak terlalu nggak terlalu pengen ngomplitin seri Zero One, menurut gua ini nggak terlalu gimana ya, nggak terlalu harus di collectible banget. Tapi kalau misalkan emang kalian penyuka Zero One dan mau seperti ngomplitin semuanya, ini oke banget sih dengan clear partnya ini di dada segala macam banyak. Ini benar-benar clear part gitu. Terus ada detail-detail warna merahnya, lu lihat di sini juga silvernya oke banget. Terus di tanduknya bening, lihat tanduknya bening begini, keren. Artikulasinya juga yang oke. Dan banyak banget sih, jadi ada beberapa perbedaan yang cukup kelihatan, tapi secara keseluruhan semuanya sama seperti di Zero One yang pertama. Oke deh, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.